Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kailasa Sabila Ramadhani dengan NIM A1D525081, mahasiswi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada UAS kali ini, saya akan menganalisis sebuah kasus yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap dunia akademik Indonesia. Sebuah skandal yang bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan cermin dari penyakit sistematik yang telah lama bersarang di ekosistem perguruan tinggi kita. Isu yang saya pilih adalah isu nomor 17, yaitu skandal guru besar dan joki karya ilmiah. Sebuah krisis yang memperlihatkan betapa gelar akademik tertinggi di negeri ini, gelar profesor atau guru besar, bisa diperjualbelikan melalui jaringan joki karya ilmiah yang masif, sistematis, dan melibatkan aktor dari dalam kampus itu sendiri. Pada tahun 2023, pemerintah mendorong percepatan kenaikan jabatan guru besar di berbagai kampus. Program ini niatnya baik, meningkatkan jumlah profesor Indonesia yang masih jauh di bawah negara-negara tetangga. Namun, program percepatan ini justru menjadi bumerang. Ia menciptakan ekosistem perjokian karya ilmiah internal yang masif dan sistematis. Selain jaringan internal kampus, investigasi juga menemukan adanya sindikat dari luar, jaringan paper mill atau pabrik naskah ilmiah, termasuk yang berkedok jurnal internasional bernama Budapest International Research and Critics Institute yang ternyata berkantor di pinggiran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak dosen hingga calon guru besar tertipu atau sengaja menggunakan jasa jurnal abal-abal ini. April 2024, kasus mencapai puncaknya ketika skandal menimpa Prof. Kumba Digdowiseiso, guru besar sekaligus dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional atau UNAS Jakarta. Media internasional Retraction Watch pada 11 April 2024 melaporkan bahwa Kumba diduga mencatut nama 24 staf akademik dari Universiti Malaysia Terengganu atau UMT sebagai koautor dalam publikasi ilmiahnya, tanpa sepengetahuan mereka sama sekali. Salah satu korban, asisten Profesor Safwan Muhammad Noor, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Kumba. Yang lebih mengejutkan, berdasarkan profil Google Scholar, Kumba tercatat mempublikasikan setidaknya 160 karya ilmiah sepanjang 2024 saja. Koordinator KIKA, yaitu Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik, menyebut hasil cek Turnitin menunjukkan kemiripan hingga 96-97% dalam 3 artikel Kumba. 18 April 2024, Kumba menyatakan mundur secara lisan dari jabatan dekan FEB UNAS, menyebutkan dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis. 18 April 2024, Kumba menyatakan mundur secara lisan dari jabatan dekan FEB UNAS, menyebutkan pengunduran dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. 19 April 2024, Rektor UNAS membentuk tim pencari fakta melalui SK Rektor nomor 95 RIF 2024 27 Mei 2024. Berdasarkan hasil TPF, Rektor UNAS menerbitkan 2 SK. Pertama, memberhentikan Kumba dari jabatan dekan FEB, dan kedua, memberhentikan dosen selama maksimal 3 tahun. TPF menyimpulkan bahwa Kumba telah melakukan pelanggaran atas etika dan kepatutan ilmiah serta integritas sebagai dosen. Namun menurut KIKA dan berbagai kalangan akademisi, kasus Kumba hanyalah puncak gunung es. Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran Arief
Ansori Yusuf, bahkan guru besar Universitas Syah Kuala Samsul Rizal, mengakui adanya keengganan di kalangan akademisi untuk membicarakan pelanggaran integritas akademik kolega mereka secara terang-terangan kepada publik. Ini adalah kegagalan komunikasi internal yang serius. Ketika sebuah organisasi menciptakan iklim di mana pelanggaran etis tidak bisa dilaporkan secara aman, maka pelanggaran itu akan terus berkembang dalam kegelapan, bermetastasis menjadi budaya korup yang sistemik. Komunikasi organisasi yang sehat mensyaratkan adanya saluran whistleblowing yang aman, efektif, dan terlindungi. Tidak adanya mekanisme ini di kampus-kampus Indonesia adalah salah satu akar dari skandal ini. Teori kedua, distorsi pesan dan kegagalan komunikasi vertikal. Teori komunikasi vertikal dalam organisasi menekankan pentingnya arus informasi yang akurat antara tingkatan hierarki, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam kasus ini terjadi kegagalan komunikasi vertikal yang berlapis. Komunikasi downward yang distorsif, kebijakan percepatan guru besar. Dari Kemendikbud Ristek terjemahkan oleh pimpinan kampus bukan sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas riset, melainkan sebagai target kuantitatif yang harus dipenuhi dengan cara apapun. Pesan kebijakan yang seharusnya mendorong integritas justru terdistorsi menjadi tekanan produktivitas yang mendorong kecurangan. Komunikasi upward yang tersumbat yaitu dosen yang mengetahui adanya praktik joki tidak memiliki saluran aman untuk melaporkan ke pimpinan, dan pimpinan kampus yang seharusnya menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, justru dalam beberapa kasus diduga terlibat atau mengetahui praktik tersebut. Akibatnya, ketika skandal akhirnya meledak di ruang publik melalui media massa, bukan melalui mekanisme internal kampus, itu membuktikan bahwa sistem komunikasi vertikal di dalam institusi pendidikan tinggi kita telah gagal total. Teori ketiga yaitu iklim komunikasi defensif dan budaya organisasi beracun Jack R. Gibbs 1961. Dalam teorinya tentang iklim komunikasi menyebutkan bahwa iklim defensif dalam organisasi ditandai oleh kontrol, evaluasi sepihak, strategi tersembunyi, dan superioritas. Kasus ini sedang ditangani kementerian. Saya belum bisa berkomentar. Sebuah respon yang menghindar, tidak transparan, dan tidak empatik. Absennya pertanggungjawaban dari Kemendikbudristek, yaitu Direktorat Jenderal Dikti di bawah Kemendikbudristek, tidak memberikan komentar kepada Tempo meskipun sudah dihubungi berulang kali. Pesan WhatsApp mereka hanya menyebutkan bahwa surat pernyataan masih diteruskan ke direktur. Ini adalah respon birokrasi yang menunjukkan iklim definisi di tingkat kementerian. Sanksi yang tidak memberikan efek jera karena penanganan diserahkan kembali ke masing-masing kampus. Sanksi yang diberikan cenderung ringan dan tidak konsisten. Ini menciptakan sinyal organisasional yang berbahaya bahwa pelanggaran integritas akademik tidak membawa konsekuensi yang serius. Teori keempat yaitu manajemen krisis reputasi tahun 1995. William Benoit merumuskan bahwa organisasi yang menghadapi krisis
reputasi perlu memilih strategi pemulihan citra yang tepat. Dalam kasus ini ada 2 level krisis reputasi yang perlu kita bedah. Pertama, di level Universitas Nasional atau UNAS. Rektor UNAS relatif bergerak cepat membentuk TPF dalam 24 jam setelah skandal mencuat dan mengeluarkan SK pemecatan berdasarkan rekomendasi TPF. Adalah strategi tindakan korektif yang tepat. Namun komunikasi publik selama proses berlangsung masih terasa kurang transparan dan proaktif. Publik lebih banyak mendapat informasi dari media, bukan dari pernyataan resmi rektorat secara berkala. Kedua, di level nasional dan sistemik, Kemendikbudristek gagal merespon skandal ini dengan serius. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada tindakan sistemik, tidak ada reformasi kebijakan yang diumumkan kepada publik sebagai respon langsung terhadap temuan investigasi. Ini adalah kegagalan komunikasi krisis di tingkat paling kritis. Karena kepercayaan publik terhadap seluruh sistem pendidikan tinggi Indonesia yang dipertaruhkan bukan hanya satu kampus. Kesimpulan analisis yaitu kasus skandal Joki Karya Ilmiah ini adalah produk dari 4 kegagalan komunikasi organisasi sekaligus budaya diam yang menenggelamkan suara pelapor, distorsi pesan kebijakan yang mendorong kecurangan, iklim organisasi defensif yang menutup akuntabilitas, dan manajemen krisis yang lamban di tingkat nasional. Ini bukan kegagalan satu orang, ini adalah kegagalan sistem. Akan evaluatif dan solusi. Teks situasi krisis, bayangkan media baru saja mempublikasikan laporan investigasi yang menyebut nama kita sebagai salah satu kampus yang dosen seniornya diduga terlibat praktik Joki Karya Ilmiah untuk keperluan kenaikan jabatan guru besar. Wartawan sudah menunggu di depan gedung rektorat, mahasiswa bertanya di media sosial, alumni merasa malu, kepercayaan publik terhadap gelar-gelar yang terlibatkan kampus kita sedang dipertanyakan. Sebagai wakil rektor bidang akademik, saya harus mengambil kendali komunikasi. Sekarang inilah pernyataan resmi yang saya sampaikan. Resmi Rektorat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tanggal 22 Mei tahun 2016. Kepada seluruh sivitas akademika, alumni, mitra institusi, dan masyarakat Indonesia yang terhormat. Kami pimpinan menyampaikan pernyataan resmi terkait pemberitaan mengenai dugaan praktik pelanggaran integritas akademik yang melibatkan nama institusi kami. Pertama, kami menyatakan komitmen kami terhadap kebenaran integritas akademik adalah fondasi dari segala sesuatu yang kami bangun di universitas ini. Gelar penelitian dan reputasi kami tidak memiliki nilai jika tidak berdiri di atas kejujuran ilmiah. Oleh karena itu, kami tidak akan menutupi, menghalangi, atau meremehkan laporan apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran integritas di institusi kami. Kedua, langkah investigasi kami meminta maaf dan berkomitmen untuk berubah jika investigasi membuktikan adanya pelanggaran. Kami berkomitmen memberikan sanksi akademik dan administratif yang tegas dan proporsional kepada siapapun yang terbukti bersalah, terlepas dari jabatan atau senioritas mereka. Kami juga berkomitmen untuk
mereformasi sistem pengawasan publikasi ilmiah dan kenaikan jabatan akademik di universitas kami secara menyeluruh, agar tragedi ini tidak pernah terulang. Keempat, kami membuka saluran pengaduan yang aman. Mulai hari ini, kami membuka saluran pelaporan integritas akademik yang terlindungi, kerahasiaannya dapat diakses oleh seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melalui email bahwa universitas ini layak mendapatkan kepercayaan itu kembali. Rektor bidang akademik. Rekomendasi strategis jangka panjang. Selain holding statement di atas, ada 3 rekomendasi strategis jangka panjang yang harus diterapkan secara nasional untuk memutus rantai skandal ini. 1. Reformasi sistem evaluasi jabatan akademik. Kemendikbud